selamat sekolah dasar di seluruh Nusantara. Kali ini, sore hari ini, dengan suasana yang mendung nih di Jakarta, kami siaran live dari Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang berada di Firman Gedung E lantai 18. Kali ini kita akan menyapa para siswa dan juga siswa yang sudah tidak sabar lagi untuk kembali ke sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah, sudah hadir ke tengah-tengah kita, yaitu ada Bapak Heri, Ibu Sarifah, dan juga siapa lagi ya nih yang sudah bergabung. Halo Bu Sarifah dan Pak Heri, apa kabar? Halo Jufia, halo Pak Heri. Halo Bu Ipa, Aurel. Aurel. Ini kita bergabung dengan Pak Heri dulu nih. Pak Heri, sebelum nanti kita menyapa anak-anak hebat kita, sahabat sekolah dasar, yang ada di SDN 11 ya? Dari Utara. Dari Utara 11 pagi ya? Iya Bu. Nah, kita akan menyapa Pak Heri dulu. Jadi Pak Heri ini adalah salah seorang tua yang sekaligus Pak Heri mungkin bisa diceritakan selama pelaksanaan belajar dari rumah, apa sih Pak kesulitannya dan mengapa sepertinya kita harus segera kembali ke sekolah untuk melaksanakan pembelajaran. Silakan Pak Heri. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Heriwanto. Saya adalah salah satu guru di SDN Garuda Utara 11. Pada intinya kami menyambut baik dari Dinas Pendidikan untuk Mas Menteri untuk mengadakan PTM. Kendala kami selama ini, kebetulan kami berdua, saya suami istri adalah seorang guru yang notabene mempunyai 2 anak. Satu anak kami sudah, alhamdulillah sudah PTM Ibu di SMA 58, dan satu lagi masih kelas 4 dan belum bisa PTM. Nah, kesulitan dari kami yang pertama adalah membagi waktu bagaimana supaya nanti anak kami bisa dua-duanya bisa belajar. Sedangkan yang kecil ini belum bisa ditinggal. Jadi kita bingung Bu, gimana saya harus mengajar, istri juga harus mengajar. Toh ketika nanti misalnya PTM-nya itu berbarengan dan berbeda hari, itu yang keberbarengan dan sama hari itu yang menjadi kendala kita. Bagaimana kita nanti menjemput, bagaimana kita nanti mengantarkannya. Sedangkan saya, jarak rumah saya ke sekolah itu cukup jauh, dari ujung Jakarta Timur sampai ke Jakarta Selatan kurang lebih 25 km. Nah, itu merupakan PR bagi kami berdua, bagaimana kami bisa membagi waktu supaya kegiatan belajar anak-anak kami, terutama anak kami yang di rumah ini bisa terlaksana Bu. Mungkin begitu dulu sementara Ibu. Wah, ini cerita menarik ya Pak Heri. Ini Pak Heri notabene adalah seorang pendidik, di mana beliau harus konsentrasi nih membimbing putra-putri atau siswa-siswanya yang ada di sekolah. Ya, kalau tidak salah di DKI Jakarta sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kebetulan di sekolahnya Pak Heri ini sudah diizinkan ya Pak untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Tetapi salah sekolah bukan berarti yang ada di kota besar Jakarta, bahkan di kota negara Republik Indonesia sama saja nih tetap mengalami kendala selama pelaksanaan belajar dari rumah atau pembelajaran. Nah, kemudian beliau tadi juga menceritakan seorang guru, kemudian siswa putra putrinya masih ada yang di sekolah, maksudnya masih ada di rumah untuk belum bisa kembali ke sekolah karena ada kondisi seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Heri. Nah, guru pun juga ternyata kesulitan membimbing putra putrinya pada saat belajar online ya, karena memang waktunya tidak maksimal untuk mendampingi putra putrinya yang berada di rumah. Nah, kita juga akan mendengar keluhan, bukan keluhan ya, mungkin cerita ya dari sahabat sekolah dasar kita. Ini siapa ya yang sedang bergabung dengan kita nih Pak Heri? Ananda siapa Pak Heri? Ada Ananda Aurel dari kelas 6 Bu. Ananda Aurel, ini kan Aurel udah kelas 6 nih. Waduh, nggak kerasa ya Rel, naik kelasnya tuh tanpa belajar di sekolah tiba-tiba naik kelas ya Rel ya.
Aurel udah kenal belum sih sama guru kelas 6-nya, Rel? Sudah. Siapa namanya? Kak Heri. Pak Heri ya. Pak Heri enak nggak sih kalau ngajar di sekolah gitu? Enak banget. Enak banget. Aurel lebih senang belajar di sekolah atau belajar di rumah? Di sekolah. Kenapa, Rel, soalnya? Bisa ketemu. Bisa bertemu siapa? Bisa ketemu siapa, Aurel? Suaranya Kak Fia nggak bisa mendengar nih. Bisa bertemu. Ketemu siapa, Rel? Mas Haki Umi bilang ini lagi siap. Terbatas, apa yang mereka rasakan setelah kembali ke kelas? Apakah mereka bingung dengan guru barunya atau bingung dengan pelajarannya yang sulit karena mereka sedang naik kelas gitu? Silakan Bu Sarifah. Bisa diulang lagi tadi ya. Pertanyaan mohon Kak Fia diulang lagi deh. Tadi ada anak mengganggu. Nggak apa-apa, diajak aja Bu Sarifah. Selama pembelajaran tatap muka terbatas di hari Senin, Rabu, dan Jumat yang terlaksana di Jakarta, sebenarnya kondisi psikologis anak-anak ketika kembali ke kelas itu seperti apa sih Bu? Mereka senang, berinteraksi dengan teman, atau mungkin agak kaget dengan pelajarannya yang mungkin lebih sulit karena tiba-tiba mereka naik di kelas 5 ya Bu Sarifah ya. Silakan Bu. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Ibu Sarifah ya. Saya mengajar di kelas 5A saat ini. Pertama kali anak-anak hadir di sekolah itu seperti apa ya, baru kembali ya. Jadi seperti kayak kenalan lagi. Padahal mungkin dulunya udah kenal ya, mungkin di kelas 4-nya ataupun kelas 3-nya. Tetapi ketika baru masuk, mereka tuh seperti untuk untuk memulai komunikasi itu butuh waktu. Jadi pandang-pandangan dulu gitu kan. Sama ibu gurunya juga seperti harus mengenal kembali gitu, walaupun selama ini juga materi dari ibu gurunya ya, cuman karena tidak melihat secara langsung. Ketika bertemu, kebetulan saya juga baru melihat anak-anaknya, baru kenal gitu. Oh ini, jadi kita kenalan gitu kan. Jadi seperti semuanya semua serba baru dan kita harus harus belajar, harus mempelajari karakter anak lagi gitu kan, dari oh nih anak ini seperti ini. Jadi ternyata memang ketika PTM itu, ketika kita menyampaikan materi akan lebih mudah karena kita tahu karakter anak. Nah, waktu kemarin secara daring itu sulit untuk mengenali karakter anak. Makanya ketika baru ketemu dengan anak-anak PTM, aduh senangnya luar biasa, sehingga seperti kalau guru tuh perasaannya puas menyampaikan materinya gitu. Jadi anak-anak juga pokoknya mengawali seperti baru kembali gitu. Tapi Bu, ngomong-ngomong soal tadi Bu menyampaikan menyampaikan materi, berarti ketika anak-anak langsung masuk di kelas, langsung Ibu hajar dengan materi-materi yang mungkin selama kurang lebih 2 tahun ini sudah tertinggal, atau mungkin Ibu punya strategi lain biar anak-anak happy dulu, mereka belajar sambil bermain, atau langsung dikasih soal nih, jangan-jangan Bu Sarifah nih, ayo anak-anak cepat buka buku, kerjakan 20 halaman ini ya please. Nah, kayak gitu Bu, atau gimana? Nggak seperti itu Kak Fia. Kalau saya mengajar, pertama kita harus mengenali hatinya dulu. Jadi mengajar itu harus dengan hati ya. Jadi hatinya itu diklopkan dulu, disinkronkan dulu. Kalau awal-awal langsung dijebret materi, sepertinya tidak akan masuk. Justru besoknya mungkin tidak akan datang lagi tuh anak ya. Jadi saya ingin mengambil hatinya dulu ya, hatinya anak, sehingga anak berikutnya akan lebih tertarik lagi ya. Jadi kita dengan nyanyian mungkin, dengan kita tebak-tebakan kata, dengan pokoknya kita dengan bercerita, sehingga anak mau mau terbuka gitu, kesulitan selama ini apa ya. Jadi alhamdulillahnya saya memberikan materi. Iklan dulu sebentar, anak saya mau ngaji.
Jadi seperti itu Kak Fia. Jadi saya tidak langsung ke poinnya ya, tapi dengan apa ya, ada pendahuluannya dulu. Jadi kalau Bu Saripah yang ngajar pokoknya bakal seru deh. Nanti kapan-kapan sahabat sekolah dasar main nih ke kelasnya Bu Saripah. Kelasnya tuh keren banget. Beliau ini mengajarnya tuh sambil bermain, belajar sambil bermain, project based learning, sehingga critical thinking siswa itu juga terasa dan kelasnya sangat menyenangkan. Nah, ini kembali lagi ke Pak Heri nih sambil Aurel. Aurel apakah sudah ini ya, audionya sudah normal kembali? Aurel mungkin bisa ngobrol sebentar, suaranya tadi soalnya nggak benar nih Aurel. Halo Aurel. Halo. Ya Bu. Aurel, bisa diceritakan nih Rel, Aurel tuh sempat kayak lupa atau salah manggil temennya gitu nggak sih? Karena kan pada pakai masker tuh. Jadi gimana Aurel bisa mengenali teman-temannya di sekolah pas pembelajaran tatap muka kayak gitu Rel? Kenalnya kayak pakai masker juga kan udah lama. Pakai masker juga. Kayak gimana ya? Kan soalnya dari kelas Bu. Oh, dari apa? Dari kelas 1 sampai kelas 3 berteman Bu. Jadi nggak begitu. Oh iya, Aurel ternyata ada gangguan audio ya nih Pak Heri ya. Kita kok nggak mendengar suaranya Aurel. Pak Heri, kalau Pak Heri sendiri nih menerima murid baru kan di kelas 6, semuanya pakai masker dan mungkin juga pertumbuhan beda di tahun lalu sebelum adanya pandemi. Bagaimana Pak Heri bisa mengenali siswanya ketika sudah masuk ke kelas dan melaksanakan pembelajaran terbatas ini? Ya, baik Bu. Ini merupakan salah satu permasalahan bagi kita Bu ya. Audionya Pelajaran belajar lewat online. 1 tahun kemarin itu tanpa bertemu Bu. Jadi saya belum mengenali satu persatu karakter anak-anak. Ya, wajah pun masih bingung Bu, apalagi karakter mereka. Tetapi kemarin sempat PTN pada alhamdulillah kita bisa bertemu dengan anak-anak. Yang menjadi pertanyaan lagi Bu, tahun pelajaran ini kami dipercaya oleh Ibu Kepala Sekolah mengajar di kelas 6 dengan kondisi anak yang berbeda lagi. Dan kami awal sudah mengusulkan Bu, bagaimana kalau kita meneruskan kelas yang kemarin supaya kita lebih dapat chemistry ke anak-anak. Dari kepala sekolah diberikan nama harus bisa bagi pertama kali saya ketemu dengan anak-anak itu ketika waktu ada vaksin, saya tidak percaya karena anak itu pakai masker kemudian masih kecil. Bayangan saya ini bukan kelas 6, kamu bukan hari makan, saya hari ini Pak, saya mau vaksin. Astagfirullah, mau apa ini? Jadi selama ini kurang paham. Tapi untuk mengatasi hal ini ya kami ada Zoom meeting paling tidak seminggu sekali. Mungkin bagi juga tadinya kita mengadakan seminggu 2 kali, tetapi kita ketemu dengan orang tua murid atau perwakilan Pak, kalau Zoom-nya terlalu lama, terlalu sering, buat kita habis gitu Ibu. Jadi mungkin ini masukan kepada Mas Menteri, kepada Ibu, tolong sampaikan bagaimana solusi seperti ini. Gitu. Ya, suaranya Pak Heri hilang ya. Oh, hilang Ibu? Ya. Ya, Pak Heri tadi kan berarti Pak Heri punya strategi tersendiri ya untuk bisa mengenali masing-masing siswanya. Jadi kalau tadi Pak Heri menyebutkan sempat bingung juga nih ada siswa yang datang vaksin tapi postur tubuhnya masih seperti bukan siswa kelas 6 ya Pak ya, karena memang ketika memakai masker tuh bingung juga nih siapa gitu. Iya. Jadi ini siapa? Apalagi kalau sampai berhijab ya mungkin kalau anak laki-laki masih agak gampang dikenali dari rambutnya ya Pak ya mungkin postur tubuhnya. Tapi kalau udah
anak perempuan, apalagi yang bekerja, kadang keliru nih, jangan-jangan mau manggil Sari, keliru Aurel, atau mau manggil Aurel, keliru Tika, misalkan seperti itu. Baiklah, ini sederhana, tapi ternyata, aduh, perlu juga nih guru untuk bisa mengenali karakter-karakter siswanya baik dari suaranya ataupun posisinya ketika mereka menggunakan masker. Bahkan kemarin kami juga melihat ya Pak Heri ya, untuk siswa kelas 1 di SDN Gandaria Utara ini mereka menggunakan name-tag ya di sini ya. Jadi biar gurunya bisa mendeteksi karena siswa baru, apakah itu Arya misalkan, Jika misalkan, sehingga ini memang inisiatif dari orang tua yang luar biasa di SDN Gandaria Utara. Nah, kita juga sudah bergabung juga, ini ada Ananda siapa ya Pak Heri ya? Halo. Dika. Dika ya? Halo. Halo Dika kelas berapa nih ya? Kelas 5A. Kelas 5A, Dik, seneng gak sih kembali ke sekolah lagi, ketemu guru-guru, ketemu teman-teman di sekolah gitu, Dik? Senang. Seneng ya? Lebih seneng di rumah atau di sekolah, Dik? Di sekolah. Soalnya kenapa? Bisa ketemu guru, kepala sekolah, teman-teman. Terus materi yang dipelajarin bisa dimengerti. Dimengerti. Ngomong-ngomong, Dika kalau di rumah tuh biasanya belajarnya sama siapa sih? Sama bunda atau sama ayah? Sama ibu. Sama ibu. Ibu baik, sabar atau enggak sabar? Sabar. Sabar banget ya. Dika kalau di rumah pada saat belajar online gitu biasanya mandi dulu, sarapan dulu, atau bangun tidur langsung aja di depan handphone atau laptop gitu? Sarapan dulu sama mandi dulu. Oh gitu. Terus kan sekarang kan dapat giliran hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pengennya Dika tuh sekolah tiap hari atau di jadwal kayak gini aja? Tiap hari. Dik, ngomong-ngomong nih ya, kamu kan lama nih nggak ketemu sama teman-teman. Pas masuk, mereka kan pada pakai masker tuh, Dik. Kamu tuh kayak kenal mereka atau kayak pamit gitu gak sih? Kayak nggak kenal. Kayak nggak kenal. Terus kamu gimana cara nginget-nginget temanmu? Ini siapa ya? Aku lupa. Itu gimana caranya kamu ngomong sama mereka? Dari postur badannya. Postur badannya ya. Tapi kalau kamu di rumah gitu pernah WA-an, chatting, atau video call sama teman-teman gitu nggak sih? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Kamu pelajaran yang kamu sukai apa, Dik? Pelajaran apa yang kamu sukai? Cita-citamu apa sih? Cita-citanya dulu aja deh. Senang semua sih. Senang semua, Bu. Apa cita-citanya? Cita-citanya jadi pilot. Wih. Kenapa sih, Dik, kok pengen jadi pilot, Dik? Bisa luar negeri. Oh, jadi pilot bisa keluar negeri, gitu ya, Dik ya? Berarti Dika bahasa Inggrisnya keren dong. Belum hafal bahasa Inggris. Dikit-dikit. Suka nggak? Ada pelajaran bahasa Inggris nggak di sekolah? Pak Heri, ada pelajaran bahasa Inggris nggak di sekolah, Pak Heri? Untuk kurikulum sekarang belum ada, Bu. Waktu dulu masih yang kurikulum lama sudah ada, Bu. Ada bahasa Inggris. Kemarin kan untuk kurikulum 2000 ini yang terbaru, sekolah disuruh memilih antara PLBG dengan pengatur bahasa Inggris. Sementara untuk guru bahasa Inggrisnya karena mendapatkan SK baru pindah ke SMP, Bu. Jadi kita belum ada guru bahasa Inggrisnya, Bu. Dulu sempat ada beberapa tahun, Bu. Oh gitu. Ya, tapi memang beberapa di sekolah mengemas bahasa Inggris ini sebagai muatan lokal ya Pak Heri ya. Tapi ternyata kalau di Gandaria Utara nih belum ada pelajaran bahasa Inggris ya. Belum.
Iya, oke. Jika mau cerita apa lagi sih? Kalau jika Mas Menteri nih, Mas Menteri Pendidikan, apa yang ingin disampaikan di sebelahnya? Jika ada ayah bunda nggak? Ada nggak? Ayah lagi kerja. Kerja. Ada siapa? Ada bunda di sebelahnya? Ada. Ada, Bu. Ada. Bapak mana, Bu? Bunda. Selamat sore, Bun. Ini ada Kak Fia, Bun, dari Direktorat Sekolah Dasar. Bunda mau cerita nggak nih ke sahabat sekolah dasar selama mendampingi Ananda Dika belajar di rumah? Apa sih, Bun, keluhannya, Bun? Atau mungkin ada masukan atau ada yang ingin disampaikan ke Mas Menteri mungkin biar bisa segera kembali ke sekolah? Iya, assalamualaikum Bu. Ya, kayaknya mungkin kameranya bisa diituin ke Bunda, sayang. Iya. Iya. Assalamualaikum ya Bu. Ya maunya yang masuk sekolah lagi Bu tiap hari. Tiap hari ya Bu. Ibu, Iya. kalau kita mau berangkat sekolah gitu biasanya Ibu menasehati apa sih? Misalkan jika maskernya jangan dilepas ya, atau cuci tangan atau gimana Bu? Iya, ya suruh jangan dilepas maskernya, harus cuci tangan. Pokoknya mematuhi protokol kesehatan, Bu. Oh ya, tapi Dika belum vaksin ya Bu ya? Usianya belum 12 tahun ya Bu ya? Belum, masih 11. Iya, tapi artinya Ibu sudah percaya ya Bu dengan kondisi protokol kesehatan yang ada di sekolah, dan Dika juga bisa disiplin dalam menerapkan protokol kesehatannya dan bisa belajar dengan baik gitu ya Bu ya? Iya, iya. Sekarang ada Ananda Aurel sama bundanya juga nih. Bunda, tadi suaranya Aurel keputus-putus nih Bun, mungkin Bunda juga bisa sedikit cerita. Gimana sih Bun, perasaannya senang nggak sih ketika udah bisa pembelajaran tatap muka terbatas? Senang sekali. Bunda, kameranya Cuma bisa dihadapkan ke Bunda mungkin. buat daerah DKI Jakarta kenapa belum semuanya ya? Cuma kalau posisi di Tangerang udah semuanya sekolah gitu. Oh gitu ya Bu ya. Iya, kemarin Pengennya ada sih sekolah terbatas yang sudah keliling di beberapa sekolah di wilayah DKI Jakarta bersama Bapak Wakil Presiden kita. Ada yang ingin disampaikan Bu, mungkin ke Mas Menteri. Terus sampaikannya sih, ayolah sekolah lagi, jangan di rumah terus. Jadinya gimana ya, anaknya kurang bisa, terus kurang tanggap juga kalau di rumah gitu. Orang tua juga nggak bisa, istilahnya jelasin lah lebih tegas lagi masalah sekolahan, masalah tugas anak gitu. Kalau nggak gurunya. Udah gitu aja sih Bu. Terus kapan bisa semuanya buat sekolah lagi gitu? Oke sip, mantap banget Bu. Semoga nanti bukan hanya sebagai percontohan di pembelajaran tatap terbatas khususnya di wilayah DKI Jakarta yang mungkin giliran ya saat ini hanya hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, itu pun jumlah siswanya hanya 50% dari kapasitas jumlah siswa yang ada di kelas tersebut, sehingga harapannya tadi kita sudah mendengar dari penuturan Pak Heri, di mana sekaligus sebagai orang tua dan juga sebagai seorang pendidik, dan juga ada Ananda Dika, Ananda Aurel bersama bunda-bundanya pada sore hari ini. Kita juga akan menyapa sahabat sekolah dasar lainnya. Aurel, bunda-bunda, Aurel ini cita-citanya apa sih, Rel? Pemain bola. Wih, pemain bola. Kenapa Rel kok pengen jadi pemain bola? Kayak pengen aja gitu jadi pemain bola. Oh, pemain idolamu siapa nih, Rel? Kayak Ronaldo. Ronaldo? Apa Ronaldo? Apa Renaldi? Siapa? Cuma sayangnya pandemi jadi nggak ada ya futsal gitu. Kegiatan buat anak-anaknya jadi ya susah. Oh, biasanya ada futsal kayak gitu ya. Semoga nanti ada futsal lagi ya Rel ya. Nanti kita ajakin main
besok kita undang nih Bapak Direktur dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Gimana sih biar Aurel bisa jadi atlet cilik, pemain bola yang handal, meskipun nih Aurel seorang perempuan, tapi hebat, jago main bolanya. Untuk Dika, sehat terus ya Dika. Terima kasih tadi udah cerita tetap. Amin. Pak Heri, Pak Heri, semangat terus, tetap menjadi orang tua dan sekaligus sebagai seorang guru yang inspiratif. Tadi ada Bu Sarifah juga yang tadi sudah live. Kita akan menyapa sahabat sekolah dasar lainnya. Thank you ya Aurel, Dika, dan juga Pak Heri. Dadah, Bu. Assalamualaikum.